Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46 dibuat pusing. Om, tegur Aira dengan suara pelan. Maaf ya, Ai, gara-gara saya kamu seperti ini, ucap Mondi seraya melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Aira tidak membalas. Ia hanya diam sambil melingkarkan tangannya di leher Mondi karena takut terjatuh. Mondi mengajak Aira ke dalam kamar mandi, dan ia turunkan tubuh istrinya itu di atas kloset duduk yang tertutup. Setelah selesai, panggil saya ya, atau kamu mau mandi bareng? Tanya Mondi dengan tatapannya yang usil. Aira tersenyum tipis. Om masih mau? Tanya Aira. Mondi tersentak, ia menatap istri kecilnya itu dengan tatapan tak menyangka. Jadi Aira menganggap ucapannya serius, padahal ia sedang bercanda. Jika Om masih mau, lakukan saja. Aku tidak akan menolak, ucap Aira lagi. Tidak terdengar keraguan dalam ucapan Aira. Wanita itu seakan pasrah jika Mondi kembali mau mengajaknya olahraga pagi. Ai, saya hanya bercanda, ujar Mondi menjelaskan. Oh, ya udah, aku pikir Om masih mau, balas Aira dengan suara yang pelan. Om keluar ya, pinta Aira dengan suara yang masih pelan. Mondi mengangguk. Ia pun segera keluar dari kamar sebelum benar-benar mengeksekusi istri kecilnya itu. Sampai di luar, Mondi mengusap-usap dadanya dengan gerakan pelan. Ia mengatur nafasnya yang terengah-engah. Hanya karena memikirkan kejadian semalam yang bisa saja terulang lagi pagi ini. Istri kecilku yang menggemaskan. Gumam Mondi dengan senyuman lebar. Mondi melirik ke arah kasur. Ia merasa bangga telah menjadi yang pertama bagi Aira. Mondi berdoa, semoga dirinya juga yang menjadi pria terakhir. Dengan kata lain, pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Mondi memilih untuk memeriksa sisa pekerjaan yang Tristan berikan, sambil menunggu istrinya selesai mandi. Saat Mondi masih memegang gawainya, tiba-tiba ponselnya mendapatkan panggilan dari Tristan. Iya, Tuan, ucap Mondi memulai pembicaraan. Mon, tolong carikan kostum kelinci. Kelinci, untuk apa, Tuan? Tanya Mondi tampak kebingungan. Bawakan saja, aku akan menjelaskannya nanti. Mondi pun menutup panggilannya. Ia tidak tahu mengapa atasannya itu meminta ia mencari kostum kelinci. Tidak mau ambil pusing, lebih baik Mondi melakukan saja perintah Tristan. Sambil mengajak Aira sarapan nanti. Sementara itu di rumah Tristan dan Alea, terlihat wanita hamil yang sedang duduk sambil menekuk wajahnya. Pagi ini ia marah dengan suaminya yang masih belum mewujudkan ngidamnya. Tristan berusaha membujuk istrinya. Namun Alea tetap marah dan tidak mau bicara. Sabar ya, sayang, aku udah telepon Mondi untuk beli kostumnya. Ucap Tristan dengan posisi berlutut di depan Alea. Mas Lama, aku kan udah lapar. Sahut Alea sewot dan sedikit manja. Tristan dibuat pusing.
Ia tidak tahu kenapa ngidam Alea itu macam-macam dan selalu sedikit aneh. Seperti pagi ini, Alea merengek ingin makan nasi goreng buatannya. Tapi dengan catatan Tristan harus memasak dengan menggunakan kostum kelinci. Benar-benar aneh kan? Tapi Tristan tidak kuasa untuk menolak permintaan istri tersayangnya ini. Papi nggak sayang sama mami dan baby. Ucap Alea dengan wajah menekuk. Sayang dong, aku sayang banget sama kalian, tapi sabar ya. Aku baru telepon Mondi barusan. Sahut Tristan dengan lembut dan penuh kesabaran. Maunya sekarang, kalau kamu nggak bisa kasih ya udah ganti aja ngidamnya. Kata Alea dengan suara yang begitu lembut. Tristan tersenyum senang. Boleh, kamu mau apa? Tanya Tristan dengan penuh semangat. Mau foto sama tetangga sebelah. Jawab Alea dengan wajah berbinar. Tristan melotot. Enggak, enak aja. Sahut Tristan menolak. Mana mungkin Tristan akan membiarkan Alea foto dengan tetangga sebelah rumahnya. Yang merupakan seorang pengacara tampan dan masih lajang. Alea tertawa melihat wajah suaminya yang terlihat tidak suka. Ia juga hanya bercanda, mana mungkin Alea berani mengundang amarah Tristan. Bercanda. Ucap Alea lalu menjulurkan lidahnya meledek. Tristan menggeram. Ia menegakkan tubuhnya namun masih pada posisi yang berlutut. Pria itu lalu menangkup wajah cantik istrinya. Dan memberikan kecupan di seluruh wajah Alea tanpa ada yang terlewat. Alea hanya tertawa menerima perlakuan dari sang suami. Suaminya ini benar-benar menggemaskan jika marah. Alea sangat mencintai Tristan dan ia bahagia hidup bersama suaminya. Namun meski Alea merasa bahagia hidup dengan Tristan, tak dapat Alea tepis jika dalam hatinya ia ingin disayang oleh mertuanya juga. Sayangnya, sampai hari ini kedua orang tua Tristan belum mau menerima dirinya. Bahkan Alea tidak tahu kapan ia bisa mendapatkan kasih sayang dari mertua seperti menantu di luar sana. Hei, kau melamun? Tanya Tristan menyadarkan Alea. Alea tersenyum. Lagi bayangin kamu masak pakai kostum kelinci, pasti imut. Jawab Alea. Tristan terkekeh. Ia menarik Alea ke dalam pelukannya. Dan ia dekap erat tubuh yang kini sedang mengandung buah hati mereka. Cinta banyak sama Mami Lea. Ungkap Tristan dengan sungguh-sungguh. Mondi menatap atasannya dengan tatapan melongo. Tatkala melihat bagaimana penampilan Tristan saat ini. Baik Mondi, maupun Aira nyaris tertawa terbahak-bahak. Melihat Tristan sedang memasak dengan kostum yang Mondi beli dengan susah payahnya. Mondi tidak menyangka jika perintah yang Tristan berikan untuk membeli kostum akan digunakan seperti ini. Aira, haha lihat kan, suamiku sangat lucu dengan pakaian itu. Celetuk Alea sambil mengusap-usap perutnya. Aira hanya manggut-manggut, tak kuasa untuk sekedar menyahut ya. Ia takut Tristan akan tersinggung. Lehermu kenapa? Tanya Alea menunjuk leher Aira yang marah-marah. Aira yang tadi ingin tertawa, kini berubah tegang. Bahkan Mondi yang mendengar pertanyaan Alea langsung menoleh ke arah dua wanita itu.
Hah? Oh ini, saya alergi, Nona. Jawab Aira berbohong. Aira tidak tahu harus menjawab apa. Ia takut karena Mondi sendiri belum mengakuinya sebagai istri pada Tristan dan Alea. Kening Alea mengkerut. Tatapannya terlihat curiga dan kurang percaya akan jawaban yang Aira berikan. Sebagai orang yang sudah menikah, tentu Alea tahu jelas alasan kenapa leher gadis itu bisa merah-merah. Kau apakah dia, Mon? Bukan Alea yang bertanya, melainkan Tristan. Pria itu bertanya sambil menata nasi goreng buatannya di atas piring. Ia sejak tadi mendengarkan pembicaraan istrinya. Termasuk saat Alea mengatakan soal leher Aira. Mondi yang ditanya tampak biasa saja. Ia berdeham lalu mengantongi kedua tangannya di saku celana. Om Mondi, maksud saya, dia tidak melakukan apapun pada saya, Tuan. Aira menjawab dengan nada ketakutan. Alea memegang bahu gadis muda yang cantik itu. Ai, jika Mondi salah katakan saja, kamu tidak perlu takut. Tutur Alea lembut. Tristan membuka apron yang dikenakan olehnya. Lalu ia berjalan mendekati sang istri sambil membawa nasi goreng buatannya. Kita bicarakan soal ini nanti, sekarang makanlah dulu. Tutur Tristan pada istrinya dengan sangat lembut. Alea tersenyum penuh arti, ia menghargai usaha suaminya dengan menurut. Ia akan makan dulu dan bicara soal Mondi nanti. Sementara Aira terlihat khawatir, ia takut Mondi akan marah. Aira lupa untuk menutupi tanda di lehernya. Mondi juga kenapa tidak bilang saat mereka keluar tadi. Aira meremat dress yang digunakannya. Ia melirik ke arah Mondi yang masih memasang wajah biasa saja. Bagaimana, enak? Tanya Tristan sambil mengusap puncak kepala istrinya. Banget, terima kasih mas. Jawab Alea dengan jujur. Tristan tersenyum senang. Ia menunduk dan langsung memberikan kecupan di kening Alea. Tanpa mau peduli pada Aira dan Mondi yang masih ada di sana. Selesai Alea makan. Mereka semua punya pergi ke ruang tamu untuk bicara masalah Mondi dan Aira. Jadi, Mon, jujur padaku apa yang telah kau lakukan? Tanya Tristan memulai pembicaraan. Begini, Tuan. Ucapan Mondi terhenti karena sebuah suara yang begitu lantang. Tristan. Teriak seorang wanita dengan penuh amarah. Wanita itu datang bersama pria. Yang sedikit berusaha untuk menenangkan wanita yang masih asik berteriak. Nafas wanita itu terlihat menggebu-gebu dengan wajah mereka penuh emosi. Tristan menghela nafas. Ia sangat mengenal siapa wanita yang beraninya masuk ke dalam rumahnya. Tristan melirik Mondi. Ia memberikan kode pada asistennya itu untuk mengurus dua manusia tidak berguna itu. Berhenti berteriak, Nyonya. Ucap Mondi dengan suara tenang dan datar. Diam kau hanya asisten tidak berguna. Aku ingin bicara dengan Tristan. Balas wanita itu yang tak lain adalah ibunya Linda. Mondi menatap malas dua orang itu. Anaknya sudah tiada, tapi orang tuanya masih saja berbuat kerusuhan. Pergi, Nyonya, saya bisa bersikap kasar jika Anda tidak mau menurut. Ucap Mondi dengan tenang. Ibu Linda itu mendorong Mondi, namun tidak sampai membuat Mondi goyah.
Mondi, biarkan dia bicara, kata Tristan setelah malas mendengar geraman aneh dari wanita tua itu. Tristan memijat pelipisnya, ia melirik Alea yang terlihat bingung saat ini. Tuan dan Nyonya, ada apa kalian ke rumah saya? Tanya Tristan dengan suara yang terdengar tidak bersahabat. Kembalikan putri kami. Ayah Linda akhirnya bicara setelah sejak tadi diam. Kau membunuhnya kan? Kau membuat putriku tiada kan? Sarkas Ibu Linda dengan suara begitu lantang. Tristan menghela nafas, ia terlihat sangat tenang, begitu pula dengan Mondi. Keduanya sudah tahu ini semua akan terjadi, jadi mereka biasa saja. Putri kalian, bahkan saya tidak pernah berurusan lagi dengan wanita murahan itu. Ucap Tristan, putri kalian adalah seorang wanita bayaran. Dan kalian mendukung pekerjaannya itu kan? Siapa tahu salah satu pelanggannya telah menculik. Lalu membuangnya entah kemana. Tambah Tristan. Brengek, aku akan melaporkanmu ke polisi. Ucap Ibu Linda semakin emosi. Silakan, tidak ada bukti yang mengarah kepada saya. Balas Tristan. Ibu Linda lalu menatap Alea. Dan kau, dasar wanita murahan. Aku berdoa semoga kau dan anakmu tiada. Ucap Ibu Linda dengan menggebu-gebu. Alea memeluk perutnya. Ia terlihat ketakutan dan itu membuat Tristan sigap memeluk istrinya. Mondi memanggil penjaga rumah. Untuk bantu mengusir kedua orang tua Linda yang membuat rusuh. Dan berani menyumpahi nyonya rumah ini. Namun saat hendak diseret keluar, Ibu Linda mengambil vas bunga yang ada di sana lalu melemparkannya ke arah Mondi. Om, teriak Aira buru-buru mendekati suaminya itu. Aira berhasil menyelamatkan Mondi, namun bahunya sedikit terkena sampai vas itu mendarat ke lantai dan pecah. Ai, apa yang kamu lakukan? Tanya Mondi kaget. Mondi memegang bahu istri kecilnya, ia memeriksa apakah dia terluka atau tidak. Syukurlah tidak terluka parah. Sakit kan, Ai? Tanya Mondi pelan. Aira menggeleng. Enggak kok, ini jauh lebih baik daripada vas itu mendarat di kepala Om. Jawab Aira lembut. Mondi memegang wajah istrinya sebentar. Ia lalu bangkit dan menghampiri wanita gila yang hampir membuatnya terluka. Bawa mereka ke markas, saya akan mengurusnya. Ucap Mondi pada dua pria berbadan besar anak buah Tristan. Baik, Tuan. Balas pria itu. Tidak, lepaskan aku. Tristan, aku bersumpah kau akan kehilangan semua kebahagiaanmu. Teriak Ibu Linda sebelum akhirnya dibawa keluar dari rumah. Setelah kedua orang tua Linda dibawa pergi, keheningan menyerang. Alea masih memeluk tubuh suaminya dengan perasaan takut. Aku takut mereka akan melukai anakku lagi. Cicit Alea dengan suara bergetar. Nggak akan, sayang, ada aku, mereka akan aku urus. Sahut Tristan lembut. Sementara itu Mondi, ia memegang kedua bahu Aira dan membantunya untuk berdiri. Saya akan obati luka kamu ya, pasti sakit sekali. Vas itu cukup keras, Ai. Ucap Mondi terlihat khawatir. Mon, urusan kita belum selesai.
Ucap Tristan yang mendengar suara asistennya itu bicara dengan Aira. Mondi menatap Tristan. Kini Alia pun tampak ikut pemasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Aira. Ai, jika kamu takut pada Mondi, kemarilah. Ucap Alia lembut dan penuh pengertian. Mondi menghela nafas. Tangannya masih setia merangkul bahu istri kecilnya. Tuan, Nyonya, Aira ini istri saya menikahinya secara sah. Ucap Mondi dengan begitu enteng dan tenang. Apa? Pekik Alia melototkan matanya. Alia terkejut, namun Tristan terlihat biasa saja. Ia malah hanya berdehem. Jadi ini alasanmu lama membawa Aira kemari, kau menikahinya. Apa kau mencintainya makanya berani untuk menikahinya? Tanya Tristan. Mondi hendak berucap, namun sudah keduluan oleh Aira. Tidak, Tuan, Om Mondi menikahi saya, hanya karena dia telah memberikan banyak uang kepada keluarga saya. Jawab Aira dengan cepat. Saya telah dijual oleh keluarga saya dan dibeli oleh Om Mondi. Tambah Aira dengan suara yang sedikit sesak. Jawaban Aira kali ini membuat ketiga orang itu syok, terutama Mondi. Ia kaget mendengar penuturan istrinya barusan. Ai, apa yang kamu katakan? Tanya Mondi terkejut. Aira menggeleng. Ia hanya tidak mau mendengar Mondi secara langsung mengatakannya. Karena itu rasanya pasti akan jauh lebih sakit. Sebab itulah Aira duluan yang menjawab. Ai, apa benar keluargamu menjualmu? Tanya Alia berjalan mendekati Aira. Benar, Nona, awalnya saya dijodohkan dengan laki-laki tua karena hutang keluarga saya. Tapi Om Mondi menolong dengan memberikan uang lebih banyak kepada keluarga saya. Jawab Aira menjelaskan. Alia langsung menarik Aira ke dalam pelukannya. Ia tidak menyangka jika masih ada orang yang lebih menyedihkan daripada dirinya. Sabar ya, Ai, kau jangan khawatir, aku siap menolongmu kapan saja. Bisik Alia dengan tulus. Aira hanya tersenyum sambil membalas pelukan nona mudanya itu. Sementara Mondi memperhatikan Alia dengan penuh tanya. Ia masih belum mengerti kenapa Alia bicara demikian. Apa yang kamu katakan, Ai? Batin Mondi bertanya-tanya. Selama perjalanan menuju apartemen, Aira lebih banyak diam. Gadis yang baru saja berubah sebutan menjadi wanita itu, lebih memilih untuk menatap keluar jendela daripada menatap suaminya. Mondi sesekali melirik istrinya, namun ia memberi waktu pada Aira untuk berdiam diri. Dia akan bicara saat mereka sampai di apartemen nanti. Perjalanan dari rumah utama menuju apartemen menghabiskan waktu kurang dari 30 menit. Mondi langsung memarkirkan mobilnya di basement tempat biasa ia menaruh mobil itu. Om, hari ini mau makan apa? Ada beberapa barang yang habis. Ucap Aira saat keduanya sudah keluar dari mobil. Mondi hanya diam sambil terus menatapnya. Om, aku beli barang dulu ya di minimarket depan. Pamit Aira. Aira melangkah hendak menjauhi Mondi. Namun tangannya dipegang oleh pria itu dan mencegahnya pergi. Tanpa bicara apa-apa, Mondi langsung menarik tangan istrinya pelan ke dalam lift.
Mereka langsung menuju unit apartemen mereka. Om. Panggil Aira pelan. Kita harus bicara, Ai. Sahut Mondi yang mengerti tujuan Aira memanggil dirinya. Sampai di lantai tujuan, Mondi kembali menarik tangan istrinya. Ia mengajak Aira masuk dengan pintu yang dibiarkan tertutup sendiri. Aira menghela nafas. Ia akan mendengarkan apa yang ingin Mondi bicarakan padanya. Duduk di sini, Ai. Tutur Mondi mendorong pelan Aira agar duduk di sofa. Aira nurut, ia duduk dengan wajah yang biasa saja. Bukan seperti Mondi yang seperti benang kusut. Ai, saya mau tanya, apa maksud kamu bicara seperti tadi? Tanya Mondi dengan lembut. Bicara apa, Om? Tentang Om yang membeli aku atau aku yang dijual keluargaku? Tanya Aira dengan senyuman yang senantiasa ia berikan pada suaminya. Bibir Mondi bergetar untuk menjawab iya saja. Ia butuh penjelasan kenapa Aira berkata seperti itu. Iya, Ai, saya nggak paham. Kenapa tiba-tiba kamu malah menjawab itu di depan Tuan Tristan dan Nona Alea? Jawab Mondi. Aira tersenyum, ia menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Aira kembali menatap suaminya, melemparkan pandangan penuh cinta bercampur tanggung jawab. Apa yang salah dari kata-kataku, Om? Aku memang dijual oleh keluargaku. Ucap Aira mengalihkan pandangannya ke arah lantai. Pembeli pertamaku adalah laki tua itu. Namun ternyata Om menawarku lebih tinggi. Jadi Om adalah majikanku. Aku akan mengabdikan diri seumur hidup sebagai seorang pelayan. Tambah Aira sedikit menggantung ucapannya. Ai, apa yang kamu katakan? Timpal Mondi pelan. Dadanya sesak mendengar ucapan Aira. Pelayan, bukan. Aira adalah istrinya, istri sahnya dan bukan pelayan. Aku mungkin gadis yang Om nikahi, tapi aku bukan seorang istri. Aku pelayan Om di ranjang yang sah. Ucap Aira lagi dengan begitu enteng. Aira, Mondi membentak saking tidak kuat mendengar ucapan istrinya. Tubuh Aira bergetar menerima bentakan Mondi. Ia bahkan memejamkan matanya dengan tangis tanpa suara yang mulai keluar. Apa yang kamu katakan, Hah? Kamu bukan pelayan, Ai. Kamu istri saya. Ucap Mondi dengan nada yang masih tinggi. Percaya atau tidak? Menahan tangis rasanya jauh lebih menyesakkan dibanding menangis lalu berteriak kencang. Mondi mencengkeram kedua sisi bahu Aira. Ia lalu menarik gadis itu agar berdiri dan menatapnya. Aira menatap Mondi dengan mata merah penuh air mata. Wajah yang Mondi janjikan untuk selalu tersenyum. Nyatanya sekarang malah mengeluarkan air mata. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu, Ai? Dari mana pikiran itu datang? Tanya Mondi dengan suara yang lebih rendah. Aku hanya ingin membuat diriku sadar, Om. Gadis sepertiku tidak akan mungkin benar-benar mendapat suami seperti Om. Jawab Aira lalu melepaskan cengkeraman Mondi di bahunya. Om tahu, sejak kecil hidup sudah membuatku sadar. Aku adalah gadis miskin yang masa depannya suram. Bahkan keluargaku sendiri yang mematahkan segala semangat yang aku punya.
Ucap Aira seraya mundur menjauhi Mondi. Aku hanya anak yang tidak diinginkan, Om. Aku dibuang oleh orang tua kandungku, lalu dijual oleh orang tua angkatku. Lantas, bagaimana mungkin aku berpikir akan mendapat suami seperti Om? Tambah Aira semakin lirih. Aira kembali terduduk di sofa. Ia menundukkan kepalanya dengan kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya. Ai! Panggil Mondi pelan. Tidak ada salah paham di sini. Om hanya ingin aku sebagai pertukaran uang yang Om berikan pada keluargaku. Aku tidak keberatan, Om. Aku justru sangat berterima kasih. Karena setidaknya aku tidak mendapat siksaan mereka lagi. Ucap Aira langsung bicara. Aira bangkit dari duduknya, ia melangkah menuju kamar. Namun Mondi mengejar dan kembali memegang tangannya. Itu nggak benar, Ai. Ujar Mondi menyahuti ucapan Aira tadi. Apa yang nggak benar, Om? Sudah jelas bahwa Om hanya menikahiku karena uang yang sudah Om keluarkan. Rasanya mustahil jika Om menikahiku karena cinta. Timpal Aira yang lagi sedikit menggantung ucapannya. Mondi menarik tangan Aira, lalu beralih merengkuh pinggang ramping istrinya sehingga kini posisi mereka saling berdekatan. Jika saya mengatakan bahwa saya menikahi kamu karena cinta, apa kamu akan percaya, Ai? Tanya Mondi dengan suara yang begitu lemah lembut. Aira berusaha melepaskan pelukan Mondi, namun ia kesulitan. Jawab pertanyaan saya, Ai. Bisik Mondi di telinga istrinya. Aira memejamkan matanya. Ia mengepalkan tangannya di kedua sisi bahu Mondi. Bukan karena ia kesal apalagi marah, Aira justru gugup. Enggak mungkin. Cicit Aira dengan bibir yang bergetar. Mondi melepaskan pelukannya. Ia menatap Lamat istri cantiknya yang masih belia itu. Dengan senyuman manis yang tercipta hanya untuk Aira. Saya akan buktikan bahwa saya menikahi kamu karena cinta, Ai. Uang, saya bahkan tidak peduli tentang itu. Karena saya hanya ingin gadis yang saya cintai tidak hidup bersama pria lain. Ucap Mondi lalu pergi meninggalkan apartemen. Aira menatap kepergian Mondi dengan pandangan yang bertanya-tanya. Mondi mencintainya? Apa itu mungkin? Nggak, Ai, nggak mungkin. Om Mondi justru sangat membencimu. Gumam Aira pelan. Mondi kembali ke apartemen saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Ia baru menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tua Linda di markas, makanya baru kembali. Mondi meninggalkan Aira bukan karena dirinya marah, melainkan karena pekerjaannya. Saat sampai di apartemen, Mondi tidak melihat tanda Aira masih bangun. Tentu saja, istri kecilnya itu pasti sudah tidur. Pasti Aira sudah tidur. Gumam Mondi. Mondi melangkah ke kamar. Ia membuka pintu pelan-pelan agar tidak membuat istrinya terbangun. Benar dugaannya. Aira sudah tidur dengan posisi membelakanginya saat ini. Bersambung.